Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, tentunya berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke, pelajaran kita pada hari ini adalah Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis yaitu di bab 1 tentang beriman kepada para rasul. Di pelajaran 1 dan pelajaran 2. Kita buka dulu di pembelajaran 1, yaitu kebutuhan manusia kepada risalah. Yang pertama, makna risalah. Risalah itu adalah ajaran yang diterima Rasul dari Allah Ta'ala, yaitu berupa pedoman hidup, berupa petunjuk, berupa rahmat untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-21, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat ke-25, ayat yang ke-25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Maka sembahlah oleh kalian semua aku. Aku di sini adalah Allah Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Risalah itu adalah ajaran yang diterima Rasul yang diberikan oleh Allah, yaitu untuk pedoman, petunjuk dan sebagainya. Manusia membutuhkan risalah. Ustaz, guru-guru kita lain, ustaz-ustaz lain, orang tua kita, teman-teman kita membutuhkan risalah, membutuhkan petunjuk. Mungkinkah manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat jika tidak ada risalah? Mungkin jawabannya bukan mungkin. Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan petunjuk. Karena mereka tidak ada pedoman di dalam kehidupan. Maka itu kebahagiaan yang semu tanpa adanya risalah. Makanya kita semua membutuhkan risalah, membutuhkan petunjuk, membutuhkan Al-Quran, membutuhkan Sunnah. Insya Allah kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat tentunya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang hidup di dunia tidak mengikuti risalah atau Al-Quran, maka ia hidup berada di zaman jahiliyah, yaitu di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu maksiat di mana-mana, kezaliman, syirik, kufur dan sebagainya. Hal inilah mengakibatkan ia mendapatkan kesengsaraan dunia dan kesengsaraan di akhirat. Karena tidak memiliki pedoman, tidak memiliki Al-Quran, tidak memiliki risalah, mereka saling ribut, mereka saling bunuh, mereka saling merampok, mereka saling caci mencaci. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan karena hari-hari ribut terus. Kita lanjut. Maka kita membutuhkan risalah atau petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Agar hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari neraka, maka kita membutuhkan risalah, kita membutuhkan Al-Quran yang anak-anak ustaz hafal setiap hari, yang anak-anak ustaz setorkan ke ustaznya setiap hari. Bukankah kita selalu berdoa bahwa kita membutuhkan wahyu, membutuhkan Al-Quran, membutuhkan Sunnah, dan selayaknya hidup berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama.
Kemudian jika kita memang berpegangan kepada risalah, berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan saling menyayangi, akan saling menghargai, akan sopan, akan hidup, akan bahagia. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 45 Al-Jasiyah ayat yang ke-20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang enggak meyakini ya udah biarin aja lah mereka. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Makna beriman kepada Rasul. Risalah tersebut diterima oleh para rasul. Kemudian para rasul diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Rasul Nabi Muhammad menerima risalah dari Allah, disampaikan kepada manusia, disampaikan kepada sahabat-sahabat, disampaikan kepada manusia-manusia pada zaman itu, sampailah kepada kita zaman sekarang. Karena itu setiap rasul sudah pasti nabi, namun nabi belum tentu rasul. Ustaz ulang, setiap rasul sudah pasti nabi dan tidak setiap nabi sebagai rasul. Lanjut. Kita yakin bahwa risalah yang disampaikan oleh rasul itu berasal dari Allah. Dan kita juga percaya, kita berpedoman kepada risalah tersebut, yaitu Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita. Kita lanjutkan. Beriman kepada Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan syahadat kita yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat yang pertama syahadat Tuhan, yang kedua Rasulullah. Ini sudah kita pelajari di kelas 4 kemarin. Orang yang beriman kepada Rasul, maka hidupnya di dunia senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti atau mencontoh Rasul. Bagaimana hati Rasul, bagaimana Rasul berbicara kepada sahabat, bagaimana cara jalan Rasul, bagaimana pakaian, dan sebagainya. Dan selalu didasarkan kepada risalah. Jika sesuai dengan risalah, maka jika segala sesuatu itu sesuai dengan risalah, kita kerjakan. Kalau tidak sesuai dengan risalah, maka ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Sekali lagi, segala sesuatu yang sesuai dengan risalah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kerjakan. Namun, jika tidak sesuai dengan risalah, maka tidak usah dikerjakan. Nah, orang seperti itulah yang akan memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan semoga Ustadz, anak-anak Ustadz, orang tua kita dan kita semua termasuk kepada orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lanjut. Dan dijauhkan dari neraka dan mendapatkan keridhaan dan Allah dan surganya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 285. Untuk surat dan ayatnya ini silakan anak-anak ingat ya. Khawatir nanti keluar di ulangan atau ujian. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya oleh Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkau lah tempat kami kembali. Silakan anak-anak Ustaz lihat juga buku. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz bisa memahami
tetap semangat belajar, hafalan dan murojaah di rumah. Semoga kita bisa segera kembali aktif pembelajaran di sekolah. Doakan aja, sama-sama berusaha dan berdoa. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.